Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi sama aku, Tri Puja Ramadhani, MPM A1A 022045, kelas 2B Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Di sini aku akan ngejelasin tentang materi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Oke, disimak ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kalian udah tahu nggak sih apa itu pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Nah, menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama. Sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oke, kita masuk ke materi konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Berikut adalah gambaran tentang pembagian pendidikan tinggi berdasarkan konsep. Selanjutnya kita masuk ke materi konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Atau pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan aktivitas akademik yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdakan bangsa Indonesia. Berikut merupakan gambaran struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kalian tahu nggak sih apa aja pedoman pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi? Pedoman pengelolaan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, dan PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi itu yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk
memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi manajemen perguruan tinggi. Kalian tahu nggak sih apa aja aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi? Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dan dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan program kerja yang termasuk perencanaan anggaran, yaitu bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian. Di sini fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu pergerakan atau actuating. Tugas pergerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Kemudian pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen. Namun, bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Ada beberapa dimensi makna perguruan tinggi yaitu dimensi etis, dimensi keilmuan, dimensi pendidikan, dimensi sosial, dan dimensi korporasi. Yang terakhir, materi terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan yang berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar, dan tantangan pada pendidikan nilai. Nah, sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya. See you, bye-bye.